Nange, kenapa engkau di sini? Bukankah aku sedang bergegas untuk memilah sampah? Sayangku, aku hanya lewat dan melihat lensa kontaknya jatuh, lalu membantunya. Ini adalah sikap suka menolong. Kau benar-benar menganggapku bodoh atau penampilanku membuatmu mengabaikan kecerdasanku? Alasan busuk seperti itu kau bisa katakan. Nange, kau gila. Beraninya kau memukulku. Memukulmu kenapa? Nona ini secara resmi memberitahumu, kau diputuskan. Kau... Kak, brengsek seperti ini main-main saja. Jangan terlalu serius. Nange, dengan statusku seperti ini, punya 2 atau 3 wanita kenapa? Ku beritahu kau, bisa bersamaku adalah keberuntungan besarmu. Terima kasih ya, pria kotor sepertimu, aku tidak mau. Kau... Pak, dari pojok enak ya ngupingnya. Ya, lumayan. Nguping di pojokan gak gratis. Loh, harus bayar. Lalu kau berencana ingin aku membayar bagaimana? Aku ingin kau menemani. Nange, lama tidak bertemu. Kepalaku sakit sekali. Siapa yang mengganti bajuku? Sudah bangun? Siapa kau? Kenapa engkau ada di kamarku? Kenapa? Tidak ingat? Bagaimana kalau aku bantu kau mengingatnya? Kau bilang suruh aku menemanimu. Lalu, Hei, berhenti. Sudahlah, aku akui. Berapa? 4 juta rupiah cukup? 4 juta rupiah, kurasa tidak cukup. Setidaknya 40 juta rupiah. Tidur denganmu semalam 40 juta rupiah? Kau merampok. 10 juta rupiah, tidak lebih. Transfer bank atau OVO, aku transfer ke kau. Bodoh, salah paham apa sih? Yang kubicarakan adalah kemeja. Sudah ku transfer, kau bisa pergi. Nona Nan, masih kurang 30 juta rupiah loh. Aku hanya punya 10 juta rupiah, tidak bisa lebih. Bagaimana kalau Nona Nan membantuku? Kita impas. Bantuan apa? Apakah kau keberatan membantuku memasang ikat pinggang? Memasang ikat pinggang 30 juta rupiah, kau tidak boleh mengingkarinya. Sudah cukup kencang kan? Kau bisa pergi. Nona Nan benar-benar kejam. Habis manis sepah dibuang. Perempuan jahat. Aku, perempuan jahat? Nona Nan, silakan naik. Nona Nan tinggal di mana? Saya antar. Tak kusangka kalian juga menyediakan layanan purna jual. Yutian Fu, terima kasih. Mobilmu lumayan juga. Sebulan kamu bisa dapat berapa order? Bosku kami sangat sibuk.
Orang-orang yang ingin berbisnis dengannya sudah mengantre sampai bulan depan. Sesibuk itu. Lalu, badannya kuat nggak tuh? Anak muda tuh jangan semena-mena sama tubuh sendiri. Ngomong-ngomong, di dunia humas kalian, suka memanggil orang dengan sebutan bos ini, bos itu. Nona Nan, bos Gu kami adalah presidennya grup Gu, Guyu. Peringkat pertama di daftar orang kaya Forbes, bujangan emas. Pewaris tertampan di kota Hai. Zhao Yang, fokus saja menyetir. Hehehe, aktingnya cukup mirip. Astaga, aku benar-benar tidur dengan Guyu. Kok beda dengan Guyu yang digosipkan ya? Kau benar-benar dia? Nona Nan, melihat sendiri lebih bisa dipercaya daripada sekadar omongan. Hati-hati. Nona Nan, kita sudah sampai. Oh, baiklah. Terima kasih Pak Gu sudah mengantarku pulang. Sampai jumpa Pak Gu. Halo? Nange, urusan kemarin belum selesai denganku. Berani memukulku. Kalau berani jangan pulang. Pak Gu, apa kau mau? Nona Nan, apa tidak mengundangku masuk untuk minum? Pak Gu, saya tiba-tiba ingat sepertinya kopi di rumah saya habis. Bagaimana kalau kita bertemu lain kali saja? Nona Nan, apakah Anda berubah pikiran? Tidak. Siapa yang berani bercanda dengan Pak Gu? Benarkah? Lebih baik tidak. Nange, kau berani bawa laki-laki pulang? Kalau gue nggak habisin lo, gue bukan Jiang. Sumpah. Aku Pak Gu. Kau, kalian? Pergi. Baik. Aku pergi. Inilah tujuan sebenarnya Nona Nan mengundang saya kemari, kan? Terima kasih atas bantuan Anda tadi. Lalu bagaimana Nona Nan akan berterima kasih? Lalu Pak Gu mau saya berterima kasih bagaimana? Tidur. Saya lihat sofa kamu cukup nyaman. Pak Gu, saya tidak semudah itu seperti yang Anda pikirkan. Anda bisa pergi. Nona Nan ingin melupakan jasa saya setelah menggunakannya, membuang saya setelah selesai. Kau anggap aku apa? Orang yang sangat penting. Nona Nan tertarik untuk bekerja di grupku, menjadi teman tidur pribadi saya. Asal kamu setuju, gajinya akan saya lipat 3-kan. Ini bukan masalah uang. Nona Nan, saya menderita insomnia yang parah. Tadi malam kamu di sisi saya. Itu adalah tidur terbaik saya selama 10 tahun lebih. Aduh. Maksud Anda tidur ya benar-benar hanya tidur. Kalau bukan, Nona Nan pikir apa? Mohon Nona Nan mempertimbangkan kembali perjanjiannya. Selamat malam. Langsung tidur begitu saja? Mana mungkin kau insomnia? Bangun tidur langsung pergi ya.
isi penuh, ayo minum. Manajer Chai, Anda yakin klien ingin menandatangani kontrak di sini? Ayo habiskan. Baiklah, aku mengerti. Tuan Jiang, kekasih kecilmu datang. Yo, kakak ipar marah. Kakak apanya? Perempuan jahat ini memanfaatkan aku untuk naik posisi dan sekarang dia sudah dekat dengan Guyu. Jadi Pak Gu juga memungut sisa Tuan Jiang. Cih, barang bekas seperti ini siapapun boleh memungutnya. Aku tidak menginginkannya. Kalian tahu siapa ayahnya? Siapa? 10 tahun yang lalu, yang menggemparkan kota Hai, binatang buas yang melecehkan siswi perempuan itu adalah ayahnya. Jadi dia putri seorang pelaku pelecehan? Menjijikan. Pantas saja Tuan Jiang tidak ingin menyentuhnya. Tidak tahu asal-usulmu sendiri? Jangan bersikap munafik di depanku. Sudah naik ke ranjang Guyu, berpura-pura sok suci denganku. Pergi temani temanku minum. Apa? Ku bilang, berapapun uang yang diberikan Guyu, aku akan membayar 2 kali lipat. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Kau pantas dibandingkan dengannya. Guyu tampan dan kaya, dan juga hebat di ranjang, sedangkan kau pecundang. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Aku akan menghabisimu hari ini. Oh, Jiang Han. Di sini cukup ramai ya. Kenapa tidak mengajak kami untuk bersenang-senang bersama? Ternyata itu Tuan Lu dan Pak Gu. Ah, tampan sekali. Nona Nan, kemarilah. Nange, kau meminta bantuan Guyu? Diam. Apakah Nona Nan ingin aku menggendongmu? Nona Nan, jika kau menciumku, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Kalau begitu, terima kasih Pak Gu. Kalau begitu, terima kasih Pak Gu. Jiang Han, mulai sekarang jangan muncul di depan Nange. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Maaf, Pak Gu, dia terlalu banyak minum. Kami akan segera membawanya pergi. Kalian ngobrol saja, aku keluar dulu. Banyak orang melihatnya. Kenapa Nona Nan tiba-tiba menciumku? Bukankah kau yang menyuruhku menciummu? Kenapa? Pak Gu malu. Aku malu. Aku mendengar semuanya tadi. Karena Nona Nan begitu puas denganku, bagaimana kalau menerima tawaranku? Tawaran apa? Menemani tidur dengan bayaran. Pak Gu, seingatku, di majalah keuangan, evaluasi tentangmu adalah pria tak tersentuh. Kau seperti ini sekarang, membuatku merasa citramu agak runtuh. Citra? Itu semua untuk dilihat orang lain. Yang kau lihat sekarang adalah diriku yang sebenarnya. Jadi,
Apa jawabanmu? Pak Gu, kalau kau begini terus, aku akan curiga engkau sedang merayuku. Bagaimana jika aku bilang iya? Maka jawabanku adalah menolak. Maka jawabanku adalah menolak. Nona Nan, bisakah kau memberitahuku alasan penolakanmu? Manu, kurasa aku belum siap. Tidak apa-apa. Kau pikirkan saja perlahan-lahan. Aku bisa menunggu. Sampai jumpa. Guyu, kau membiarkannya pergi begitu saja? Kurasa dia sama sekali tidak mengingatmu. 10 tahun ini kau memendam perasaan cinta sepihak ya. Cinta harus diungkapkan. Dia adalah orang yang kau sukai pada pandangan pertama. Apa kau rela hanya menjadi teman? Aku benar-benar tidak mengerti kalian para presdir ini. Apa yang kalian pikirkan seharian? Bukankah kau juga seorang presdir, lu playboy? Aku bukan. Aku anak orang kaya. Halo, Zhao Yang. Atur kerja sama dengan grup Wansheng. Cekeke. Bau cinta sepihak yang menyengat ini. Nange, beraninya kau terlambat di hari sepenting ini? Apa kau tidak ingin bekerja lagi? Manajer Chai, aku datang sesuai waktu yang ditentukan, bahkan setengah jam lebih awal. Setengah jam lebih awal? Kita semua sudah datang lebih awal, hanya engkau yang terlambat. Masih berani berdalih di sini? Benar-benar tidak punya manajemen waktu sama sekali. Betul. Entah bagaimana dia bisa menjadi kepala departemen. Hari ini kita akan menjamu orang penting. Jika ada kesalahan, kau akan dipecat. Pergi berdiri di belakang. Manajer Chai, menurutku orang seperti ini memang pantas dihukum, potong gajinya, biar dia kapok. Mereka datang, semuanya bersiaplah. Kenapa dia? Nona Nan, kita bertemu lagi. Selamat datang Pak Gu, merupakan suatu kehormatan bagi grup Wansheng. Halo Pak Gu, saya Mila. Nona Nan, kita bertemu lagi. Pertama kali ke Wansheng, tolong tunjukkan jalan. Pak Gu, silakan lewat sini. Ji. Pak Gu, Nona Nan, silakan presentasi di dekat saya. Terlalu jauh saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Pak Gu, hari Benar. ini Mila yang dijadwalkan Proyek ini untuk saya yang mempresentasikan bertanggung proposal kepada Anda. Tidak perlu, saya hanya tertarik dengan proposal Nona Nan. Yang lain bisa keluar dulu. Nange, kamu tahu kan? Saya dari dulu selalu percaya sama kamu. Kali ini, kamu harus mendapatkan Pak Gu untuk perusahaan. Baik, Manajer Chai, saya akan mempresentasikan proposal dengan baik. Baik. Manajer Chai, kalau tanganmu nganggur, pergilah salin buku pedoman karyawan. Berapa banyak kata yang Anda salin, saya akan investasikan uang sebanyak itu. Pak Gu, Anda bercanda kan? Menurutmu kau pantas? Tidak pantas. Tidak pantas. Saya akan menyalin buku pedoman karyawan sekarang. Nona Nan, sebelum presentasimu dimulai, bagaimana kalau melihat proposal saya dulu? Nona Nan, sebelum presentasimu dimulai, bagaimana kalau melihat proposal saya dulu? Pak Gu,
Anda yakin ini yang benar? Saya yakin. Tidak mau membukanya? Kelihatan Pak Gu memang sangat tulus, tapi ini tidak akan mengubah pikiranku. Saya tidak tertarik dengan posisi yang Pak Gu tawarkan, dan untuk sementara tidak ada rencana untuk berganti pekerjaan. Jika Anda terus menggangguku seperti ini, saya akan curiga Anda punya maksud tersembunyi. Sepertinya Pak Gu tidak tertarik dengan presentasiku. Kalau begitu saya permisi dulu. Bosku, ini Zhao Yang, sepertinya kita harus bersiap untuk berperang lama dengan Nona Nan. Halo? Jangan kira engkau bisa lolos dari masalah keluargamu hanya karena engkau dekat dengan Guyu. Bagaimanapun engkau bersembunyi, suatu hari nanti akan ketahuan juga. Kau Saat pasti itu akan menderita. tiba. Kau tidak bisa mengancamku. Kekanak-kanakan, Sebentar lagi kau bisa berkumpul dengan orang tuamu, Guyu juga tidak akan bisa melindungimu. kau gila, ya? Nona Nan, ada apa? Ini aku. Apa yang terjadi? Ada ular di mobilku. Sepertinya ada yang mengikutiku. Tenanglah. Naiklah ke mobilku dulu. Aku akan mengantarmu pulang. Nanti aku akan mengirim orang untuk mengurusnya. Kenapa? Nona Nan mau menolak lagi? Bukan kakiku lemas. Kalau kau ingin ku peluk, bilang saja. Tidak perlu bermain trik seperti ini. Kakiku benar-benar lemas. Aku paling takut ular. Pak Gu, terima kasih. Nona Nan, berdasarkan situasi ini, kurasa Jiang Han akan terus mengganggumu. Jika kau menyetujui perjanjian itu, aku bisa memberimu perlindungan khusus. Bukankah kau baru saja melindungi? Itu hanya layanan uji coba sekali ini saja. Selanjutnya akan dikenakan biaya. Baiklah, Nona Nan, meskipun melindungimu adalah naluriku, tetapi jika ada perjanjian tertulis, kau adalah satu-satunya tanggung jawabku. Nona Nan, apa kau tidak ingin mempertimbangkannya lagi? aku... Sebenarnya, Guyu orangnya cukup hangat. Tapi aku benar-benar takut Jiang Han, orang gila itu, melakukan sesuatu. Sudah mengganggu orang gila, sekarang tahu takut? Jiang Han itu orang seperti apa? Sebelumnya tidak mencari tahu? Nona Nan, bagaimana bisa memilih sampah seperti itu untuk menjadi pacar? Kita semua sudah dewasa, pria belum menikah, wanita belum menikah, pacaran itu normal kan? Lagi pula, dia dulu mengejarku dengan tulus. Sepertinya seleramu memang tidak bagus. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana binatang. Pak Gu, kau membuatku curiga engkau sedang menyindirku.
Pak Gu, aku akui sebelumnya aku memang berprasangka buruk terhadapmu, tapi kelakuanmu benar-benar nggak kayak orang benar. Ini salahku. Aku minta maaf atas kelancangan aku sebelumnya. Tetapi, aku memang menderita insomnia berat. Saat bersamamu, aku benar-benar tidur nyenyak. Jadi, kita, bagaimana kalau kita coba? Jadi, bagaimana kalau kita coba? Nona, Nan, kau setuju? Kita bisa menandatangani perjanjian tidur percobaan. Anda tidak perlu membayar saya biaya apapun. Jiang Han, serahkan saja padamu. Kita saling membantu. Aku baru saja memeriksanya. Hari ini kebetulan hari baik. Bagaimana kalau perjanjiannya dimulai hari ini? Tunggu, kita buat kesepakatan dulu. Pertama, kita hanya boleh tidur sekali dalam seminggu, juga perlu membuat janji terlebih dahulu setelah saya setujui. Kedua, tidur ya hanya tidur, tidak boleh menyentuh. Jika ketahuan, mati. Ketiga, kita tidak boleh saling mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Baik, aku setuju dengan semua yang kau katakan. Kalau begitu, Pak Gu, tolong mandi dan bersihkan diri dulu. Tunggu pemberitahuan dariku. Nona Nan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Malam itu, tidak ada yang terjadi di antara kita. Guyu, kau menipuku. Selamat malam, Nona Nan. Guyu sialan, seorang presdir menipu seorang pekerja kerasku. Dasar perempuan jahat. Bukankah aku sudah bilang, kamu akan mati dengan mengenaskan? Sakit. Ku bilang, jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin wajah cantikmu itu masih bisa memikat pria. Guyu akan segera naik. Aku peringatkan kamu, segera pergi. Guyu, menakuti siapa? Guyu hanya bermain-main denganmu. Kamu cari mati, ya? Perempuan jahat. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Guyu. Nange, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan kamu cari mati. Apa kamu lupa apa yang kukatakan terakhir kali? Gu, aku mau denganmu. Meskipun mati, aku akan membawa kalian pasangan mesum ini bersamaku. Guyu. Dia punya pisau. Tenang, ada aku. Ada aku. Kau baru saja melakukan itu padanya, kan? Guyu. Dia perempuan jahat. Sekali lagi kau menggonggong, aku akan menghabisimu. Pak Gu. Saya salah. Tolong maafkan saya tidak akan mengganggunya lagi. Terlambat untuk menyesal sekarang.
Kamu berdarah di sini. Rumahmu tidak aman lagi. Ikutlah denganku hari ini. Sisanya biar Zhao yang urus. Baik. Nona Nan, ulurkan tanganmu. Sidik jari telah dimasukkan. Sebelum rumahmu rapi, kamu tinggal di sini saja. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat berlindungmu. Guyu, terima kasih. Duduklah di sini sebentar, aku akan mengambil obat. Terluka masih saja sok kuat, masih juga memakai sepatu heels tinggi, tidak mau kakimu lagi. Sebenarnya tidak begitu sakit. Masih keras kepala. Kalau tidak sakit, kenapa kamu berteriak? Bukankah kamu juga terluka? Tapi kamu juga tidak bilang sakit. Luka kecil ini tidak masalah bagiku. Yang penting kamu baik-baik saja. Nona Nan, kamu bisa mencoba untuk bergantung padaku. Aku pergi dulu. Bisakah kamu tinggal di sini malam ini? Sebenarnya, aku masih agak takut. Bisakah kamu menemani? Baik. Aku akan menemanimu. Tidurlah, aku akan menemanimu. Jangan takut. Apakah dia akan mendekat? Apakah dia ingin aku mendekat? Kamu terlihat cantik memakai gaun itu, sangat cocok untukmu. Terima kasih untuk gaunnya, aku sangat menyukainya. Semuanya adalah makanan favoritku. Kamu tidak bisa minum susu, minum jus saja. Bagaimana dia tahu aku alergi susu? Jiang Han sedang ditahan. Berapa lama dia akan ditahan? Tergantung berapa lama kamu ingin dia ditahan. Biarlah pengadilan yang memutuskan. Aku tidak ingin membicarakan orang ini lagi. Baiklah, makan dulu. Sebentar lagi aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Markas rahasia. Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Kok bisa di sini? Taman bermain ini ternyata masih ada. Pak Gu, ini markas rahasia yang Bapak bicarakan. Terkejut? Setiap kali suasana hati saya buruk, saya datang ke sini.
Dan saat pulang, saya merasa bahagia. Aku juga ingin membuatmu bahagia. Tidak kusangka Pak Gu ternyata masih kekanak-kanakan. Nona Nan, sifat yang paling langka bagi orang dewasa adalah kepolosan seperti anak-anak. Ayo. Kamu sedang melamunkan apa? Tidak. Aku punya hadiah untukmu. Masih ada hadiah? Suka? Suka. Cepat. Sebentar lagi Kak Guyu akan datang. Ceroboh sekali. Siapa kamu? Ini studio pribadi milik grupku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Halo Nona, saya asisten Pak Gu. Saya bertanggung jawab atas pemotretannya hari ini. Ada perlu apa Anda mencarinya? Asisten Kak Guyu. Baguslah. Kamu tidak perlu mengurus sisa pemotretan ini. Pergi belikan aku kopi. Suhunya harus 45 derajat. Rasanya tidak boleh terlalu manis atau terlalu pahit. Pastikan suhunya pas. Lalu, setrika bajuku yang kubawa. Apa semua sampah ini? Cepat buang. Maaf, Nona, atas dasar apa Anda ikut campur dalam pekerjaanku? Atas dasar apa? Aku tunangan Kak Guyu. Tunangan Pak Gu? Kenapa aku belum pernah dengar? Memangnya perlu kamu dengar? Cepat buang semua sampah ini. Tidak. Ini kalung yang didesain sama Kak Guyu. Kenapa ada padamu? Cepat lepaskan. Kau gila? Kembalikan padaku perempuan jahat. Kenapa harus ku kembalikan? Awas saja engkau. Kau mau pukul siapa? Awas kau. Kau mau pukul siapa? Kak Guyu, dia menggangguku. Kenapa engkau di sini? Aku menemanimu pemotretan majalah. Dia mencuri kalung yang kau desain sendiri. Tidak mau mengaku juga. Itu aku yang memberi. Ada masalah? Tak disangka, kalung ini didesain sendiri oleh Guyu. Nona Nan, kamu nggak diganggu kan? Kak Guyu, jangan tertipu oleh cewek matre ini. Dia mengincar uangmu saja. Cewek matre? Biar aku menunjukkan padamu apa itu cewek matre. Ya, Kak Guyu, semua salah. Aku tidak tahu kau punya tunangan. Membuatnya tidak senang. Entah kau suka atau tidak dengan cewek matre aku ini. Lin Suanyi, kapan kau jadi tunanganku? Kak Guyu, keluarga kita telah bertunangan sejak kecil. Kau lupa? Omong kosong. Sebarkan gosip lagi. Hati-hati aku akan mengirim kau kembali ke luar negeri. Aduh, semua salah. Membuat Nona Lin tidak senang. Kak Guyu, lihat dia. Kak Guyu, aku tidak sengaja. Cukup. Siapapun yang bicara seperti ini lagi keluar. Ya, Kak Guyu, tampilanmu saat marah sangat menakutkan. Kalau begitu aku sebaiknya pergi saja. Berhenti. Kau tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Bantu aku merapikan pakaian. Kak Guyu, aku juga ingin tinggal dan melihatmu pemotretan majalah. Kalau begitu,
Kau duduk di sana, jangan berisik. Klak-klak-klak sepanjang hari, lebih berisik dari ayam bertelur. Wanita pura-pura polos, lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Nange. Maaf, aku terlambat karena macet. Kenapa dia? Bukankah dia orang yang disukai Nange waktu SMA? Kubei, terima kasih sudah datang hari ini. Lain kali, setelah urusanku selesai, aku akan mentraktirmu makan. Ah, jangan sungkan. Aku pasti akan membantumu. Apalagi kita sedang memotret Pak Gu. Kenapa? Kalian berdua ada hubungan? Apa yang kau bicarakan? Pak Gu bukan orang yang bisa kudekati. Bekerjalah dengan baik, jangan bergosip. Kalian berdua, silakan mengobrol di lain waktu. Aku ada rapat sebentar lagi. Waktunya tidak banyak. Perkenalkan, ini Pak Gu. Pak Gu, ini fotografer hari ini. Aku kenal. Fotografer hebatku. Teman lamamu. Langsung mulai saja. Baiklah, mulai saja. Bagaimana dia tahu? Hei Nange, tolong lap. Keringat masuk ke mata. Sudah baikan? Ya, sudah baikan. Asisten Nan, dasi kupu-kupuku sepertinya miring. Bisakah kau membantuku melihatnya? Hei, Pak Gumu cemburu. Apa kau harus menjauh dariku? Omong kosong apa? Memotret sendirian tidak menarik. Lebih baik cari pasangan. Aku rasa asistenan cukup cocok. Fotograferku, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Bukankah Pak Gu seharusnya bertanya pada asistenan dulu? Lebih dekat, lebih dekat. Nange, nanti ada waktu luang? Cari tempat duduk sebentar yuk. Aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Aku sudah ada janji hari ini. Bagaimana kalau lain kali aku yang mentraktirmu? Berkaitan dengan kasus ayahmu, lebih baik dibicarakan lebih awal. Nange, aku akan copy foto-fotonya dulu. Kita nanti hubungi lagi. Baik. Nona Nan ngobrolin apa dengan fotografer hebatku? Asyik sekali. Pak Gu, aku ada urusan lain. Hari ini tidak bisa makan malam denganmu. Oh, Nona Nan mau membatalkan janji denganku untuk menemui fotografer hebatku? Tidak tahu, apakah aku bisa ikut? Pak Gu, Kubei mencariku untuk membicarakan urusan pribadi, membawamu mungkin agak kurang nyaman. Nona Nan dan fotograferku, ada urusan apa yang tidak nyaman aku ketahui? Guyu, urusan keluargaku yang rumit, aku tidak ingin kau tahu. Pak Gu, aku bukan asisten pribadimu, tidak perlu melaporkan semuanya kepadamu. Silakan saja kalau Nona Nan ingin bernostalgia, tidak usah pedulikan aku. 3 kesepakatan kan? Aku paham. Perempuan jahat, berani-beraninya engkau menggoda Kak Kuyu di depanku. Kau cari mati. Kau cari mati ya? Kenapa? Tadi kau terlihat bersemangat sekali. Kenapa sekarang berdiri diam, seperti patung? Ku beritahu kau, jangan kira engkau bisa dekat dengan Kak Guyu, lalu bisa seenaknya denganku. Lihat dirimu sendiri. Berani-beraninya kau melawan aku.
Kau mau apa? Kesabaran seseorang ada batasnya. Prinsipku, lebih baik bertindak daripada banyak bicara. Coba saja kau macam-macam lagi. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Nange, sudah siap? Kakimu kenapa? Kenapa sesama perempuan harus saling menyakiti? Ada yang berkelahi di ruang ganti perempuan. Katanya ada yang terluka. Kubei, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Setelah sekian lama, kau masih liar juga ya. Jika ada yang mengganggumu, kau pasti akan membalasnya kan? Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk menurunkan aku, tapi kau tidak mendengarkan. Makan denganmu saja sudah membuat seseorang tidak senang, apalagi kalau dia melihat ini. Menyesal ya? Atau kamu kembali ke Pak Gumu? Turun dan pulang denganku. Pak Gu, bukankah kau bilang tidak akan ikut campur dalam hidupku? Kau tidak ingat perjanjian kita? Turun dan pulang denganku. Aku ada janji sekarang. Menarik juga. Kau mau apa, Kubei? Kubei. Kubei. Kau kenapa ikut-ikutan marah seperti ini? Kenapa engkau memprovokasinya? Berhenti, aku mau turun. Kau mau kemana? Pulang. Nange, sepatumu. Kuberikan padamu. Bukankah tadi kau sangat sombong? Sekarang kenapa mengekor seperti ini? Pak Gu, tolong jangan ikuti aku lagi. Kalau kau terus membuntutiku, aku akan lapor polisi. Kau boleh marah, tapi pakai dulu sepatu. Ternyata rumahku dibersihkan dengan sangat baik. Kalau begitu, apa aku tadi agak keterlaluan? Sudahlah, aku ganti baju dulu. Ketemu hantu ya. Kaget banget. Ya memang kamu hantunya. Bagaimana kamu bisa masuk? Masuk lewat pintu. Pintu kamu yang terakhir kali aku rusak. Zhao yang sudah ganti yang baru. Sekalian aku rekam sidik jariku. Pak Gu, bagaimana bisa masuk tanpa izin? Seenaknya begini? Nonanan, aku datang untuk memenuhi perjanjian tidur uji coba. Sesuai perjanjian seminggu sekali. Sebulan ada 4 kali. Bulan ini tepatnya tersisa 4 hari. Supaya Nonanan tidak melanggar perjanjian, maka aku datang sendiri. Sebelumnya tidak sadar, perawatan kulit Pak Gu sangat bagus, mukanya tebal sekali. Aku sengaja belikan untukmu, coba cicipi.
Aku sedang tidak lapar. Benar tidak mau? Aku tahu kamu suka kue dari toko ini. Terakhir kali di tempat sampah rumahmu, aku melihat beberapa bungkus dari toko ini. Guyu, kamu gila ya? Senaknya mengobrak-abrik tempat sampah orang. Aku tidak. Itu Zhao Yang. Nona Nan, aku pikir-pikir dalam perjalanan ke sini, caraku hari ini memang kurang tepat. Jadi aku sengaja membelikan kue untuk meminta maaf. Semoga kamu bisa menerima. Sebenarnya aku juga salah. Aku seharusnya tidak membatalkan janji denganmu, lalu pergi dengan orang lain. Kalau begitu, kita anggap impas saja. Terima kasih Nona Nan, berbesar hati. Kok belepotan semua? Benarkah? Di sini? Jiang Han dihukum. Selain kasusmu, dia juga terlibat kasus perjudian. Setidaknya 12 tahun lebih. Hanya 12 tahun? 12 tahun sedikit? Kukira. Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku memikirkan sampah seperti dia? Apa ada tulisan bucin di dahiku? Memang, kalau tidak, kenapa dulu kau bersamanya? Tolong jangan mengungkit masa lalu. Kalau tidak, aku akan berpikir kau cemburu. Kau cukup percaya diri. Nona Nan, hari ini kau harus memenuhi kewajibanmu. Aku ingin tidur denganmu. Turunkan aku. Halo? Siapa kau? Kenapa kau yang menjawab telepon Kak Guyu? Aduh, bagaimana aku bisa memegang ponselnya? Urus sendiri. Bajingan. Mana orangnya? Aku mau bicara dengan Kak Guyu. Suruh dia angkat teleponnya. Mana orangnya? Aku ingin bertemu dengan Kak Guyu. Suruh dia angkat teleponnya. Halo Nona, Pak Gu sedang rapat. Apakah sekarang Anda bisa meninggalkan nama dan nomor telepon Anda? Nanti setelah beliau selesai, saya akan sampaikan kepadanya. Kau siapa? Saya sekretaris baru di kantor Presdir, nama saya Vicky. Peduli setan, siapa engkau? Bilang pada Kak Guyu aku mabuk di bar. Kalau dia tidak menjemputku, aku tidak akan pulang. Belum pergi jemput juga? Kau bahkan memblokirnya? Vicky, kenapa kau berani menyentuh ponselku tanpa seizinku? Kukira itu milik. Vicky, ini kelalaianmu dalam bekerja. Vicky, kenapa kau diam saja? Bukan, dia seorang perempuan. Bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu di luar sana? Kau percaya padanya? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dia sudah dewasa. Aku bukan ayahnya, tidak perlu mengurusnya. Baiklah, Vicky, lanjutkan menemani bos tidur. Kak Guyu, aku tidak percaya kau tidak menjawab teleponku hari ini. Kalau kau tidak datang, aku akan minum sampai mabuk di sini. Halo?
Kak Guyu, akhirnya kau menjawab teleponku. Lin Suanyi, kau minum alkohol lagi? Apa kau sudah menyiapkan hal yang kuminta? Kak Chuyao, tenang saja, semuanya sudah siap. Kau yakin? Wanita itu namanya Nan Ge. Yakin? Aku sudah memeriksanya 100%. Kalau begitu, bertindaklah dengan cerdas. Jangan sampai ada masalah. Jika terjadi sesuatu lagi, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kak Chuyao, kali ini aku pasti akan menghabisinya perempuan jahat itu. Baguslah. Kalau tidak, kau tahu apa akibatnya? Nenge, sudah lama tidak bertemu. Maaf, Tidak apa-apa. maaf ya. Yunyun, dari hotel, bisa luangkan waktu lusa? Seharusnya bisa. Baguslah. Yunyun, tolong lihatkan apakah kontraknya ada di tas. Halo, yang mana Nange? Halo, saya. Ada apa? Kami dari tim investigasi kejahatan komersial menerima laporan Anda dicurigai mencuri rahasia dagang. Sekarang pemeriksaan rutin. Mohon kerjasamanya. Apa? Tolong berikan tas Anda untuk kami periksa. Ini flash disk rahasia internal perusahaan. Ini bukan barang saya. Bagaimana bisa ada di tas saya? Nona Nan, silakan ikut kami. Jelaskan, ada apa ini? Bu, flash disk itu benar-benar bukan milik saya. Saya juga tidak tahu ada rahasia apa di dalamnya. Lalu bagaimana benda ini bisa ada di tas Anda? Saya tidak tahu. Saya ingat, pagi ini di koridor, tiba-tiba ada orang yang menabrak saya. Lalu tas saya jatuh ke lantai. Mungkin dimasukkan saat itu? Anda bisa periksa rekaman CCTV. Baik, kami akan selidiki. Nona Nan, Anda bisa pergi sekarang? Baik. Sudah selesai, tidak apa-apa, ada aku. Kau kira kau akan menangis semalaman? Tidak kok. Mau menangis? Menangislah. Aku ingin pulang. Rasanya familiar sekali. Bakpao SMA King Bay, Guyu. Kau pagi-pagi buta pergi jauh-jauh hanya untuk membeli ini? Aku membelinya saat sedang jogging.
Saat jogging, joggingmu lumayan jauh juga ya. Kenapa engkau tiba-tiba ingin membeli bakpao di King Bay? Nona Nan, apa kau belum menyadarinya sampai sekarang? Kita bersekolah di SMA yang sama. Benarkah? Lalu kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Mungkinkah? Mungkin kita pernah bertemu. Hanya saja engkau tidak mengingatnya. Cobalah. Aku makan sendiri saja. Lumayan enak juga. Tidak kusangka Pak Gu terlihat tampan juga saat memakai celemek. Terima kasih atas pujiannya, Nona Nan. Pak Gu, foto apa itu? Sepertinya berharga sekali. Bukan apa-apa, hanya foto lama saja. Tapi aku melihat di foto itu ada seorang gadis. Jangan-jangan dia orang yang kau sukai diam-diam? Tapi kok aku melihat di foto itu ada seorang gadis ya? Jangan-jangan dia orang yang kau sukai diam-diam? Aku angkat telepon dulu. Pak Gu, lihatin dong. Nona Nan, kurangin gosipnya, banyakin makannya, buburnya keburu dingin. Pasti ketebak kan? Tak disangka Pak Gu yang seperti anak emas ini punya orang yang diam-diam disukai. Kamu begitu memperhatikan masa laluku? Apa kamu ada perasaan denganku? Enggak kok, aku cuma mau gosip sedikit saja. Gadis itu... Bakpao seenak ini pun tak bisa menutup mulutmu. Pak Gu, puaskan rasa penasaranku dong. Nanti kamu juga tahu. Aku close sebentar. Kamu istirahat di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku tahu. Awasi orang itu. Aku segera sampai. Pak Gu orangnya di sana. Dia mengakui bahwa dialah yang menjebak Nona Nan. Letakkan kuenya. Hati-hati jangan sampai rusak. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini bukan urusan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Tolong jangan apa-apakan mereka. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Hari ini kami datang menemuimu hanya untuk memastikannya kembali. Apa? Kesabaranku terbatas. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Beberapa hari yang lalu, seorang wanita menunjukkan sebuah foto kepadaku, memberiku sebuah USB flash drive, dan memintaku untuk memasukkannya ke dalam tas orang di foto itu. Seperti apa rupa wanita yang mencarimu itu? Saat itu pencahayaannya agak redup, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dia juga menutupi wajahnya, tapi aku ingat matanya. Apakah wanita ini? Ya, dialah orangnya. Dia juga berjanji akan memberiku 200 juta rupiah setelah semuanya selesai. Bawa dia ke kantor polisi. Bawa dia pergi. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Tolong lepaskan keluargaku. Tolong lepaskan keluargaku. Lin Suanyi, kali ini kau sudah keterlaluan. Halo, apakah tiket pesawat sudah dipesan? Belum dipesan.
perempuan jahat itu sudah dikeluarkan dari penjara oleh Kak Gu? Cepat pesan tiket untukku. Aku ingin pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah. Nona Lin, Pak Gu ingin bertemu dengan Anda. Ini di mana? Kau bawa aku ke sini untuk apa? Pak Gu ada di mobil depan. Silakan temui dia sendiri. Sampai jumpa. Siapa yang menghasutmu? Apa? Dengan otak sepertimu, bisa memikirkan cara seperti ini? Bagaimana engkau bisa sebodoh ini? Dibodohi orang lain tanpa sadar. Kak Guyu, aku tidak mengerti maksudmu. Lin Suanyi, kau seharusnya tahu apa yang kau katakan. Demi ayahmu, itu kantor polisi di depan, masuklah sendiri. Kak Guyu, wanita itu perempuan jahat. Jangan sampai engkau ditipu olehnya. Aku tahu betul dia orang seperti apa. Tidak perlu kau mengingatkanku. Nona Lin, silakan. Kak Guyu, kau akan menyesal. Bosku, karena Anda tahu Nona Chu yang berada di balik semua ini, mengapa tidak langsung? Ini belum waktunya. Guyu, lain kali kalau engkau mengejutkanku seperti ini lagi, aku akan membatalkan perjanjian kita. Akhir-akhir ini kau pasti lelah karena urusanku, kan? Nona Nan, bateraiku sudah habis. Tolong segera diisi ulang. Sini, ku peluk. Oke, pengisian daya selesai. Kembali beroperasi normal. Nona Nan, cepatlah mandi. Kau duluan sana. Nona Nan, bagaimana kalau kita bersama? Kau duluan sana. Cepatlah, aduh. Gadis di foto ini adalah orang yang aku sukai pada pandangan pertama. Juga orang yang diam-diam aku sukai selama 10 tahun. Bagaimana engkau bisa memiliki foto? Nangge, kau pikir kita pertama kali bertemu di hotel? Sebenarnya tidak. Pertama kali aku melihatmu di sekolah. Kau secara tidak sengaja masuk ke dalam lensa kameraku. Aku belum pernah melihat senyum secerah itu. Hanya sekilas, itu membuatku terkesan. Saudari Nan, ayahmu telah ditangkap oleh biro kami karena melakukan pelecehan seksual terhadap siswi. Silakan segera datang ke kantor polisi. Aku bertemu denganmu lagi di pintu masuk taman hiburan. Kau sedang menerima telepon dan terlihat sangat sedih. Kau buru-buru lewat, dan sambil menahan air mata, kau memberiku 2 tiket. Maaf teman, 2 tiket ini untukmu.
kemudian kasus ayahmu terungkap, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Melihatmu dibully oleh teman sekelasmu, aku hanya bisa diam-diam membantumu, menyingkirkan orang-orang yang menindasmu. Diam-diam memberimu semangat. Jadi, pesawat kertas itu darimu? Jadi, pesawat kertas itu darimu? Pantas saja sejak saat itu, tidak ada lagi yang menggangguku. Terima kasih. Kau telah melakukan begitu banyak untukku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku berencana untuk menyatakan perasaanku padamu setelah lulus SMA. Tapi keluargaku tiba-tiba mengaturnya aku untuk pergi ke luar negeri. Kepergian itu berlangsung selama 10 tahun. Setelah kembali ke tanah air, aku bertemu denganmu lagi di pesta minuman grup Jiang, tapi saat itu kau sudah menjadi pacar Jiang Han. Jadi aku hanya bisa memperhatikanmu dari kejauhan. Sampai hari itu aku mendengar kau putus dengan Jiang Han di bar. Aku pikir kesempatanku akhirnya datang. Kali ini aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Jadi, insomnia dan terapis tidur pribadi itu semua palsu. Sejak saat itu kau sengaja mendekatiku? Ya, Nange. Semua kebetulan di antara kita. Sebenarnya adalah rasa suka yang sudah lama kurencanakan untukmu. Kenapa engkau tidak memberitahuku lebih awal? Aku takut engkau menolakku, takut kita tidak akan pernah bersama. Nange, sejak saat aku bertemu denganmu, aku tidak ingin bertemu orang lain lagi. Kau mau menerimaku? Nona Nan. Seharusnya pria yang memulai hal seperti ini. Maksud Pak Gu sangat mahir ya? Nona Nan, tahukah engkau? Aku sudah mengagumimu sejak lama. Nona Nan, sudah bangun? Lagi siap-siap nih. Badanku pegal semua, rasanya kaki dan tanganku bukan punyaku. Salah kamu nih. Iya, salahku bikin kamu capek. Sudah siang nih, ayo bangun dan makan sesuatu. Malam ini kita pergi berkencan. Baik Pak Gu, tolong jangan main-main saat bekerja ya. Putrimu akan bersiap-siap dan berdandan cantik, menunggumu menjemput.
Ada apa? Tidak menemani pacarmu memancing di laut? Jangan dibahas, nggak jadi. Aku mencium aroma cinta nih. Jadian? Menurutmu? Wah, jago juga engkau, bro. Selamat untuk Pak Gu. Akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan selama 10 tahun terbalas. Cerita dong. Aku bantu kasih saran. Semalam aku mengaku padanya tentang perasaanku dan menyatakan cintaku. Lalu dia menerimamu? Dia tidak menjawab dengan jelas, tapi langsung menciumku. Kasihan Pak Gu kita. Sudah direbut kesuciannya, tapi belum dapat status. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Kau pikir semua orang sepertimu, gonta-ganti pasangan tiap hari? Sudahlah, jangan banyak bicara. Kebetulan kita sudah lama tidak kumpul. Malam ini kita minum-minum. Sekalian merayakan Pak Gu resmi punya pacar. Tidak usah. Malam ini aku sudah janji makan malam romantis dengan putriku. Dasar orang kasmaran. Oke, aku tutup dulu. Putri, kesatriamu sedang dalam perjalanan menjemputmu. Tunggu sebentar ya, sebentar lagi sampai. Guyu maaf ya. Kencan malam ini dibatalkan saja. Putri, kesatriamu sedang menjemputmu. Tunggu sebentar, aku segera sampai. Guyu maaf. Bisakah kita menjadwal ulang kencan kita besok? Kube tiba-tiba mengajakku bertemu. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aku sedang terburu-buru untuk pergi. Nanti malam aku akan menceritakannya lebih detail kepadamu. Nange, di hatimu, dia masih lebih penting kan? Meskipun kita sudah... Lucen, di mana kau? Kirimkan lokasimu. Di sini Kau tiba-tiba datang ke sini untuk minum karena ditolak oleh Nona Nan? bukan, kenapa engkau lama sekali? Aduh, jalannya agak macet. Kau mengirim pesan kepadaku, katanya 5 menit lagi. Sekarang kau datang setidaknya 10 atau 20 menit, kan? Aku kan tidak sering terlambat. Baiklah, baiklah. Bentar, aku memesan minuman untukmu. Enak sekali. Hei, berikan minuman itu padanya. Terima Minuman kasih. ini enak sekali. Lumayan. Ya? Penampilanmu yang modis ini pasti bukan untukku, kan? Sebentar lagi engkau akan berkencan dengan Guyu. Kau akhirnya berhasil mendapatkannya. Santai saja. Jangan ngejekku. Katakan, ada urusan apa kau memanggilku hari ini? Katanya besok mau ke luar negeri. Kalau tidak bisa menjelaskan dengan benar, awas saja engkau. Beberapa waktu lalu aku tidak sempat memberitahumu. Dari seorang teman alumni sekolah, aku mendapat kabar bahwa korban kasus ayahmu di sekolah sering dibully oleh seorang gadis kaya. Ada desas-desus yang mengatakan dia diancam untuk menjebak ayahmu. Benarkah? Apakah kau punya bukti? Maaf, Nange, saat ini belum ada bukti. Tapi aku akan terus menyelidikinya.
Tetapi seseorang mengatakan kepadaku, gadis kaya itu sepertinya ada hubungannya dengan Guyu. Jadi, apakah engkau ingin bertanya padanya? Tidak mungkin, aku percaya padanya. Hei, bentar, apakah kau tergila-gila lagi? Hal seperti ini. Nange, engkau kenapa? Dokter, kenapa dia belum juga sadar? Nonanan tidak apa-apa. Minumannya dicampur dengan obat halusinogen. Barusan sudah dimuntahkan. Pak Gu, luka di lengan Anda. Perlu saya panggilkan perawat untuk mengobatinya? Tidak perlu. Terima kasih. Ayah, Ibu. Nange. Jangan takut, aku di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada apa denganku? Minumanmu bermasalah. Kau pingsan. Apa kau merasa lebih baik sekarang? Lebih baik, hanya saja baru mimpi buruk. Rasanya agak panik. Syukurlah kau baik-baik saja. Minumannya bermasalah. Lalu bagaimana dengan Kubei? Apa dia baik-baik saja? Kenapa engkau mencarinya begitu bangun? Apakah dia lebih penting daripada dirimu sendiri? Kau tidak curiga dia yang melakukannya? Tidak mungkin. Aku percaya Kubei. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Jangan sembarangan menuduh orang. Oh, kau sangat mempercayainya. Aku hanya curiga, apa itu menuduh orang? Nange, kau anggap aku apa? Guyu, kalian berdua tidak bisa dibandingkan. Jangan membuat masalah. Oh, aku membuat masalah. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Kau sudah 2 kali membatalkan janji denganku untuk... Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Lebih baik aku pergi saja, daripada menghalangi kalian berdua balikan. Guyu, apa yang kau bicarakan? Siapa yang balikan dengannya? Kau dan dia mesra di bar. Aku melihatnya. Aku tidak bodoh. Jika kau menyukainya, mengapa kau setuju untuk bersamaku? Apakah kau semudah itu? Kau anggap aku apa, Nonanan? Kau tidak tahu apa arti dirimu bagiku? Di matamu, aku semudah itu? Sudahlah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Pergilah. Aku ingin sendiri. Jadi, kamu dan Guyu bertengkar hebat? Entahlah, aku hanya merasa sebaiknya kami saling menenangkan diri. Tapi, pertengkaran tidak boleh berlarut-larut. Jika dibiarkan, perasaan bisa hilang. Dia sudah menyukaimu diam-diam selama 10 tahun, kamu akan menyesal jika melewatkannya. Aku tahu, tapi perbedaan di antara kami terlalu besar. Kamu tahu masalah keluargaku? Aku merasa tidak pantas menerima kebaikannya. Nanan, pernahkah kamu berpikir, dengan hubungan Guyu, sebenarnya masalah ayahmu dulu? Yunyun, aku tidak ingin menyeret rembulan di langit ke dalam sumur tua kami yang bobrok ini.
Pak Gu, minum sendirian tidak asik. Apa perlu saya carikan teman untuk menemani Anda? Pergi. Sudah kubilang, pergi. Kenapa kamu? Memangnya siapa yang kamu harapkan? Nange? Aku peringatkan kamu, jika kamu macam-macam padanya lagi, akan kubuat kamu mati. Kamu masih sangat peduli padanya. Bukan urusanmu. Chu Yao. Aku tahu kamu yang menghasut Lin Suanyi untuk memfitnah Nange. Dengan otaknya, dia tidak mungkin melakukan trik sekeji ini. Aku hanya memberikan sedikit saran dengan niat baik. Lalu, bagaimana dengan memasukkan obat ke dalam minumannya? Kasihan? Aku hanya ingin bermain permainan kecil dengannya. Gila. Sekarang aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Jauhi dia. Kalau begitu, bolehkah aku mendekatimu? Pergi. Chu Yao, ini terakhir kalinya aku memberitahumu. Aku menjagamu hanya karena amanat ayahmu sebelum meninggal. Hubungan kita hanya sebatas itu. Ternyata kamu masih peduli padanya. Aku juga beritahu kamu, aku paling benci orang menyentuh barang yang aku sukai, siapapun itu. Kebetulan, aku juga tidak suka ada orang menyentuh barang yang aku sukai meskipun dia bukan milikku. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana jika dia menyakiti dirinya sendiri? Apa maksudmu? Bagaimana ini? Guyu, aku sudah ketagihan dengan permainan ini. Kondisimu sudah lebih baik? Si Gu bilang kamu tidak mau bertemu dengannya, jadi aku yang menjemputmu pulang dari rumah sakit. Kalau begitu, terima kasih Tuan Lu. Ngomong-ngomong, kami sudah menemukan orang yang memberimu obat, tapi agak sulit untuk diurus. Karena tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa dia pelakunya. Jangan bilang engkau mau bilang pelakunya orang yang menyukai Guyu, kan? Ya, tidak salah. Memang ada sedikit hubungannya dengan si Gu. Namanya Chu Yao. Dia putri dari penyelamat nyawa Guyu. Dia selalu bermimpi menjadi Nyonya Gu. Pak Gu memang banyak penggemarnya ya. Nange, aku akan mengatakan sesuatu yang jujur padamu. 10 tahun ini aku melihat si Gu menjaga diri cuma buat kamu, sampai-sampai aku curiga dia perlu periksa ke dokter andrologi. Yakinlah, dia benar-benar setia padamu. Tapi, Nange, aku harus mengingatkanmu, Chu Yao ini perempuan gila. Orangnya sangat obsesif. Waktu SMA, karena ada yang menyatakan cinta pada si Gu, dia meracuni minuman orang itu. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah si Gu saja? Di sana lebih aman. Tuan Lu, hubungan aku dan Pak Gu tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong nanti antar aku langsung pulang ke rumah. Anak penjahat kelamin. Kenapa anakku meninggal dan kau masih hidup dengan baik? Tunggu saja. Aku akan membalaskan dendam anakku. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Saya? Ayah, Ibu. Obat baru yang dikembangkan di lab kalian sangat sukses. Kerja bagus, Chu Yao. Apa yang kau inginkan? Aku pasti akan melakukan yang terbaik
untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, untuk peluncuran obat minggu depan, aku rasa Wan Sheng yang seharusnya mengurusnya. Bagaimana menurutmu? Kau atur saja. Baiklah, sudah diputuskan. Malam ini kosong? Makan malam bersama, yuk. Aku masih ada pekerjaan. Kau makan sendiri saja. Pak Gu. Nona Chu. Ada masalah dengan Nona Nan. Apa? Apa? Saya juga kurang tahu detailnya. Tapi ada wanita gila menyiram Nona Nan dengan air kotor. Nona Nan sampai sekarang belum pulang. Dia terus mondar-mandir di kompleks, entah apa yang dipikirkannya. Para pengawal yang dibayar itu kerjanya apa sih? Apa kau yang melakukannya? Bagaimana mungkin aku yang melakukannya? Bukankah aku seharian rapat denganmu kapan aku pergi? Guyu, kamu segitu ngebetnya jadi bucin ya? Bukan urusanmu. Jika kau pergi, kerja sama kita batal. Aku mengembangkan obat baru untuk grup Gu, sendirian di luar negeri selama 3 tahun. Aku baru saja kembali, kau malah meninggalkanku untuk wanita lain? Chu Yao, sadari posisimu. Aku tidak pernah memintamu melakukan apapun, jangan terlalu percaya diri. Halo, bisa mulai rencana selanjutnya? Apa ini? Ada Maaf. masalah? Benar-benar. Nange, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih Pak Gu. Aku ingin sendiri, bolehkah? Guyu, kita tidak cocok, pergilah. Guyu, kita tidak cocok, pergilah. Bukankah kau bertanya, kau kuanggap sebagai siapa? Kau seperti rembulan di hatiku, menemani melewati malam-malam panjangku yang gelap. Dulu, kau memberiku keberanian untuk menghadapi hidup dengan pesawat kertas itu. Sekarang aku tenggelam dalam cinta yang kau berikan. Tapi Guyu, kita tidak cocok. Dan inilah alasannya. Aku putri seorang pelaku pelecehan. Ayahku adalah seorang yang melecehkan anak di bawah umur dan bunuh diri karena takut dihukum. Hidupku penuh noda. Tidak. Aku tidak pantas berada di sisimu. Nange, dunia ini sudah cukup sulit bagimu. Janganlah kau persulit dirimu sendiri. Izinkan aku menghadapinya bersamamu, bolehkah? Aku yakin Pak Nan tidak bersalah. Aku juga percaya, tapi apa gunanya hanya percaya? Tidak ada bukti yang membuktikan ayahku tidak bersalah. Bahkan jika ayahku membuktikan dirinya tidak bersalah dengan kematiannya, tidak ada yang peduli. Ibuku juga dipaksa bunuh diri oleh opini publik.
Aku tidak ingin kau menanggung semua ini bersamaku. Nange, hal-hal yang telah berlalu, meskipun kita sangat sakit hati, kita tidak dapat memperbaikinya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup saat ini. Izinkan aku untuk membantu Pak Nan membersihkan namanya. Guyu, tidak ada kesempatan lagi. Hari ini ibu korban datang kepadaku, mengatakan bahwa anaknya telah meninggal. Aku akan selamanya menjadi putri seorang penjahat. Nange, tidak akan. Percayalah padaku. Apapun kesulitannya, aku akan menghadapinya bersamamu. Guyu, pergilah, kumohon. Nange, tahukah kau, jalan cinta harus dilalui berdua agar bahagia. Sudahlah, aku tidak pantas untukmu. Lebih baik disimpan saja. Nanan, kabar baik. Kemitraan bisnis antara Grup Gu dan Yao Kang Pharmaceuticals akan diadakan di hotel kita, dan mereka secara khusus memintamu untuk bertanggung jawab. Lalu guyu dia. Halo Nonanan, saya seorang reporter dari kota High Daily News. Saya ingin mewawancarai Anda tentang kasus pelecehan seksual ayah Anda 10 tahun yang lalu. Tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Kalau tidak, saya akan memanggil petugas keamanan. Nonanan, tentang kasus pelecehan ayahmu 10 tahun lalu, apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Abaikan dia, aku akan panggil Setpam. Nonanan, korban ayahmu baru-baru ini telah melakukan tindakan melukai diri sendiri. Apakah Anda tidak tahu tentang ini? Nonanan, gadis itu telah lama menderita depresi dan baru-baru ini melakukan tindakan melukai diri sendiri. Kau masih bisa tenang bekerja di sini? Tidakkah kau merasa bersalah? Katakan sesuatu. Kurasa engkau harus berlutut dan meminta maaf kepada korban. Nonanan, bisakah Anda menanggapi beberapa pertanyaan? Inilah jawabanku. Inilah jawabanku. Apakah kau puas? Saya akan mencatat semua yang terjadi hari ini. Kita lihat saja nanti. Pak Gu, hari sudah larut. Aku masih ingin tinggal sebentar. Tapi Pak Gu, waktunya hampir tiba untuk bertemu dengan Nona Chu. Dia masih menunggu Anda di kantor untuk membicarakan pekerjaan. Bagaimana kalau kita... Bahas pekerjaan selarut ini? Tidak, aku tidak mau pergi. Pak Gu, pertengkaran antara pasangan itu hal yang biasa. Karena Anda sangat menyukai Nona Nan, bagaimana kalau kita mengalah saja? Cobalah untuk membujuknya, dia pasti akan senang. Namanya juga perempuan. Zhao Yang. Dialah yang meninggalkanku.
Letakkan 2 logo perusahaan di sini. Area istirahat di sana. Cari tempat untuk meletakkan beberapa produk perusahaan klien. Guyu datang. Pak Gu, halo, saya Nange, penanggung jawab proyek ini. Nona Nan, jelaskan padaku tentang tempat acara ini. Baik, Anda bisa lihat ke sana. Itu adalah ruang utama acara kami. Di sana adalah ruang istirahat. Kami juga telah menyiapkan Apa warna tema latar belakang acara ini? sesuai permintaan Anda, warna biru merah muda. Tapi sepertinya Nona Chu tidak terlalu setuju, jadi diubah menjadi biru bisnis. Jawab Pak Gu. Apa? Setelah aku bertanya, kamu harusnya mengatakan, jawab Pak Gu dulu. Jawab Pak Gu, mengerti. Tidak perlu pedulikan dia, gunakan warna yang kamu suka. Anda yakin? Ini kan acara peluncuran produk grup Gu dan Yaokang Pharmaceutical, tokoh-tokoh masyarakat dan media terkenal akan hadir. Anda tidak boleh terlalu seenaknya. Aku mau seenaknya, kenapa? Nona Nan mau mengaturku. Tidak, Anda salah paham. Aku ingin diatur oleh Nona Nan. Nona Nan bersedia? Anu, Pak Gu, aku masih ada urusan. Anda bisa melihat-lihat dulu. Bisa ya, Nange? Pak Gu bisa kau kendalikan seperti ini? Ya ampun, cara Guyu ngubah semuanya. Kayak gini, ini sih bukan konferensi pers lagi, jelas-jelas ini lokasi pernikahan. Biarin, dia kliennya, dia yang berkuasa. Tapi Chuyao bukan orang yang mudah. Kita ubah begini, siapa yang akan bicara dengan pihaknya? Biar Guyu yang bicara sendiri, lagi pula dia bosnya. Bos bilang apa, kita ikuti saja. Nan, menurutmu Guyu datang sendiri kali ini? Apa dia ingin denganmu? Aku dan dia tidak mungkin lagi. Apakah semua berita sudah disebarkan? Sudah disebarkan sesuai perintah Anda. Semua berita? Ya, termasuk pihak keluarga korban. Tenang saja, setelah urusan ini selesai, kamu akan mendapat imbalan. Terima kasih, Nona Chu. Terima kasih, Nona Chu. Nange, kukira seumur hidupmu engkau tak akan pernah terlibat dengan Guyu. Tak disangka kalian masih bersama. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Guyu. Siapa suruh dia menyukaimu? Guyu hanya milikku. Lihat para bos itu, penampilan mereka sangat menggelikan. Semoga acara hari ini cepat selesai. Chuyao, jangan cari masalah denganku. Hei, dekorasi tempat acara hari ini sangat bagus. Terima kasih, Pak Lu. Hari ini adalah hari yang penting. Grup Gu mengundang semua mitra kerjanya. Guyu sangat mementingkan acara ini. Baguslah kalau dia mementingkannya, lagi pula dia yang mendesainnya sendiri. Tapi ada orang yang tidak terlalu senang. Acara akan segera dimulai, saya permisi dulu. Mana Guyu? Sudah jam 10, kenapa dia belum muncul juga? Kenapa? Kau mengkhawatirkannya. Siapa yang mengkhawatirkannya? Aku hanya khawatir jika dia tidak datang dan ada masalah dengan acara ini. Aku tidak bisa menjelaskannya. Hari ini adalah hari besar kerjasama antara Yaokang Pharmaceutical dan grup Gu.
Saya yakin kalian semua sudah melihat dekorasi tempat acara kali ini agak istimewa. Itu karena hari ini juga merupakan hari pertunanganku dengan Guyu. Pertunangan. Pertunangan? Ada hal seperti itu? Kali ini kerja sama Yao Kang dan grup Gu dalam pengembangan obat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi penderitaan di dunia. Jadi sebelum acara ini dimulai, saya ingin membantu seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Silakan Bibi Song. Ada apa? Ada apa ini? Saya yakin belakangan ini Anda semua telah mendengar tentang kasus pelecehan di SMA Nanceng yang menghebohkan publik. Korban karena tidak tahan menderita depresi telah mengakhiri hidupnya sendiri. Dan Bibi Song adalah ibu dari korban. Meskipun pelaku telah meninggal, Bibi Song dan putrinya telah hidup dalam penderitaan selama 10 tahun ini. Apa yang Chu Yao lakukan? Sekarang putri Bibi Song telah tiada, hanya menyisakan dirinya hidup sebatang kara. Tapi putri pelaku tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Hari ini dia juga hadir di sini. Dia adalah penanggung jawab proyek kegiatan ini, Nan Ge. Ternyata dia orang seperti itu. Silakan, Nona Nan. Nona Nan, silakan naik ke panggung. Ternyata dia. Kalian lihat dia ngapain? Ada hubungannya sama dia? Nan, jangan naik. Ini pasti jebakan dia. Tidak apa-apa, Yun. Apa yang harus terjadi, akan terjadi. Hari ini pasti akan datang. Nange? Kau mau apa? Saya melihatnya di berita, perempuan jahat ini dia menjadikan Tuan Muda Jiang sebagai batu loncatan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nona Chu lebih baik, kaya raya dan baik hati, dan sangat cocok dengan Pak Gu. Ngomong apa sih? Setiap hari cuma baca berita murahan. Jago banget ngomongnya. Mau naik ke panggung dan bicara? Tuan Muda Lu, kami hanya bercanda. Ayo pergi. Wanita Chu Yao ini mau ngapain sih? Nona Nange, tolong mendekatlah. Kau mau apa? Aku mau apa, aku tidak mau apa-apa. Kau seharusnya bertanya pada Bibi Song apa yang dia inginkan darimu. Aku hanya menyiapkan panggung agar kau bisa bertobat dengan baik. Ayahku tidak melakukan hal-hal itu. Kau masih mengelak? Semua itu perbuatan ayahmu yang lebih buruk dari binatang. Melakukan hal-hal keji itu merusak hidup putriku selamanya. Ayahku difitnah. Dia bukan orang seperti itu. Nona Nan, aku penasaran sebagai putri seorang narapidana, bagaimana kau bisa sampai sejauh ini tanpa rasa bersalah? Aku tegak dan bermartabat tanpa rasa bersalah. Tegak dan bermartabat tanpa rasa bersalah, ya. Sepertinya rekan kerjamu tidak mengatakan hal yang sama. Saya bersaksi. Nange, dia main serong. Pelacur yang naik pangkat dengan menjual tubuhnya. Nange itu perempuan murahan. Dia naik pangkat dengan menjual dirinya. Dari masa percobaannya saja, dia sudah main mata dengan manajer Chai. Tidak lama kemudian, dia diangkat jadi karyawan tetap. Lalu berkat manajer Chai, dia kenal dengan Jiang Han, putra keluarga Jiang, menjadi pacarnya. Baru kemudian dia bisa duduk di posisi kepala administrasi. Kalian semua tahu kan, pasti bisa melihat wanita macam apa dia, yang lebih menjijikan lagi. Dia memanfaatkan Jiang Han untuk mendekati Pak Lu. Setelah naik pangkat, dia berbalik melawan Jiang Han. Lalu dengan bantuan Pak Lu, dia mengirim Jiang Han ke penjara. Untungnya sekarang, kasus Bibi Song terungkap. Pak Lu tahu siapa dia sebenarnya, lalu mencampakkannya. Kalian susah payah sekali memfitnah saya. Nona Nan, kami hanya menginginkan keadilan Putri Bibi Song.
sampai meninggal dunia pun belum menerima permintaan maaf. Ayahmu yang brengsek itu sudah bunuh diri. Tapi sebagai putrinya, bukankah seharusnya engkau menebus dosa-dosanya dan berlutut meminta maaf kepada Bibi Song? Ngapain? Kalian sedang apa? Membantumu bertobat kepada Bibi Song. Lihatlah wajah Bibi Song, betapa menderitanya dia. Ini semua karena dosa ayahmu. Apakah kamu tidak seharusnya berlutut? Aku tidak mau berlutut. Kamu benar, ayahmu tidak bersalah. Karena semua ini aku yang lakukan. Apa katamu? Kau yang mencelakai ayahku, kau yang memfitnahnya, kau. Perempuan jahat, ayahmu sama sekali tidak difitnah. Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Bibi Song, tenanglah. Hari ini kami semua pasti akan membelamu. Nona Nan, hutang ayah dibayar anak. Ayahmu yang pengecut itu sudah bunuh diri. Dan kamu sebagai anak perempuannya, bukankah seharusnya menebus dosanya, berlutut dan minta maaf kepada Bibi Song? Dan kau sebagai putrinya, bukankah seharusnya engkau membantu menebus dosa-dosanya, berlutut dan minta maaf kepada Bibi Song? Aku tidak akan berlutut, ayahku difitnah olehmu, dijebak olehmu. Nangge, wajahmu memang cantik. Pantas saja selama belasan tahun ini, Guyu selalu memikirkanmu. Kau tahu apa yang akan terjadi jika aku menorehkan beberapa goresan di wajahmu? Sebaiknya engkau menurut. Kalau tidak kau membuat wanita tua gila itu marah, aku juga tidak bisa menjamin apa yang akan dia lakukan. Nange, sekarang di depan semua orang, hadapi media dan akui kejahatan ayahmu. Berikan permintaan maaf yang terlambat kepada Bibi Song. Bibi Song, saya turut berduka cita atas meninggalnya putri Bibi, tapi ayah saya benar-benar dijebak. Bibi jangan sampai dibutakan oleh kebencian dan dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Dasar perempuan jahat. Putriku sudah tiada. Meskipun kau meminta maaf, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau harus mati untuk putriku. Hentikan. Berhenti. Pak Gu datang. Guyu, kenapa kamu baru datang? Aku pergi memastikan sesuatu. Hanya saja aku tidak tahu acara peluncuran hari ini akan seperti ini. Maaf, aku terlambat. Tenang, serahkan semuanya padaku. Guyu, ada hal apa yang lebih penting dari peluncuran hari ini? Tentu saja ada. Aku menemukan bukti kunci kasus ayah Nange. Bibi Song, apakah Anda masih ingat kesaksian putri Anda saat itu? Ingat, dia bilang dia sedang les di kelas. Pak Nan tiba-tiba memeluknya dari belakang, menguncinya di sandaran kursi. Bibi Song, terima kasih atas kerjasamanya. Aku ingat. Ruang belajar ayahku dulu menggunakan bangku kecil, tidak ada sandaran kursi sama sekali. Ada masalah dengan kesaksian itu. Benar. Apa maksudmu? Mungkin korbannya ketakutan. Jadi, kesaksiannya sedikit salah, itu wajar. Apa yang kau khawatirkan? Aku belum membicarakanmu. Bibi Song, putri Bibi seharusnya pernah memberitahu Bibi bahwa dia dibuli di sekolah dan memiliki bekas luka bakar dan memar akibat puntung rokok, bukan? Aku ingat bagaimana kau tahu. Cuyao, aku tidak menyangka engkau sekejam ini.
Kaulah yang memimpin pembulian di sekolah dan mengancam Putri Bibi Song untuk memberi kesaksian palsu dan memfitnah Pak Nan. Ini adalah surat ancaman yang ditemukan di ponsel Putri Bibi dan foto-foto saat dia dibully. Di dalamnya juga disebutkan bahwa dia memfitnah Pak Nan. Dia tidak tahan dengan ancaman dan intimidasi ini, makanya dia bunuh diri. Dan dalangnya adalah Chu Yao. Astaga, berita besar. Putri dari Yaokang Pharmaceutical ternyata sekejam ini. Ada tontonan menarik. Tidak disangka. Ternyata dia. Guyu, untuk melindungi Nange, perempuan jahat itu, kau sampai mengarang kebohongan seperti ini. Kebohongan? Perlukah aku putarkan di depan umum? Teman sekamar yang kau racuni juga bersedia bersaksi di pengadilan. Berani dia. Berani dia. Bibi Song, jangan. Jangan gegabah. Nah, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Tidak apa-apa, Bibi Song. Saya bantu Bibi untuk istirahat. Chu Yao, semuanya sudah berakhir. Polisi sedang dalam perjalanan. Guyu, ayahku pernah menyelamatkan nyawamu. Lepaskan aku. Guyu, kau tidak tahu balas budi, ya? Kau pikir kau ini siapa? Ku beritahu kau, aku tidak pernah mencintaimu. Kau hanyalah mainan yang tidak ingin kuberikan kepada orang lain. Kau yang merendahkan diri untuknya, sungguh membuatku muak. Perbuatanmu lah yang membuat orang muak. Kau masih ingin menyakitinya di depanku? Tidak akan pernah kubiarkan. Guyu, dia begitu penting bagimu? Kita tumbuh bersama sejak kecil? Apa kurangnya aku dibandingkan dengan dia? Kau pantas dibandingkan dengannya. Kau tidak ada bandingannya dengannya. Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Guyu, kau akan menyesal. Akhirnya semua berakhir. Ayah tidak perlu lagi menanggung nama buruk ini. Kalian bisa beristirahat dengan tenang di surga. Aku akan hidup bahagia mulai sekarang. Ayah dan ibu, tenanglah. Guyu, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Karena itu, kau adalah orang yang paling harus kuhargai seumur hidupku. Nona Nan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu adalah keputusan yang kupikirkan dengan sangat matang. Aku ingin menjadi pengabdi setiamu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Guyu, mulai sekarang, aku mengizinkanmu untuk melindungiku seumur hidup, selamanya.